Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dinik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dinik yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil eh, kerja kami. Langsung saja, perkenalkan nama saya Ayu Mahmudah. Dan juga saya memiliki dua rekan, yaitu Mbak Isela Isa Syafira dan juga Mbak Nuria Hamidah. Eh, untuk yang pertama, bagian pertama akan dijelaskan mengenai DFD, kemudian pada bagian kedua akan dijelaskan mengenai IFD, dan yang terakhir ketiga akan dijelaskan mengenai database. Langsung saja untuk yang pertama mengenai DFD. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai DFD. Jadi, sistem yang akan dikembangkan yaitu sistem penerimaan kas. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu external entity-nya, kemudian data atau informasi yang mengalir, kemudian proses proses bisnis yang terjadi di dalam sistem. Nah, untuk eksternal entity-nya seperti Muzaki, bank direktur dan pengurus, kemudian data atau informasi yang mengalir seperti kwitansi, dokumentasi, dan lain-lain seperti seperti tulisan di dalam Word ini. Kemudian untuk proses bisnis yang terjadi di dalam sistem itu seperti proses penerimaan dana, proses penyetoran ke bank, dan proses pembuatan laporan. Nah, langsung saja dalam diagram konteksnya itu seperti gambar di dalam Word ini. Jadi, di sini ada fundraising. Fundraising ini akan memberikan bukti setor kas dari bank ke dalam sistem penerimaan kas. Itu berupa setoran dana dan dokumentasi atau foto. Kemudian sistem ini akan memberikan kwitansi atau bukti penerimaan kas kepada fundraising. Nah, di sini kemudian ada bagian keuangan. Keuangan ini akan memasukkan atau akan menjurnal penerimaan kas ke dalam sistem penerimaan, di mana sistem ini akan memberikan kwitansi atau bukti penerimaan kas kepada bidang keuangan. Selanjutnya, di sini sistem ini akan menghasilkan laporan bulanan yang telah dibuat bidang keuangan tadi. Nah, laporan bulanan ini akan dibaca oleh direktur sehingga akan dievaluasi. Kemudian adapun laporan triwulan yang akan diberikan kepada pengurus dan akan dievaluasi juga. Selanjutnya untuk diagram level 0. Diagram level 0 ini ada 1.0 yaitu sebagai sistem penerimaan dan 2.0 sebagai sistem laporan. Nah, fundraising ini akan memberikan atau memasukkan bukti setor kas dari bank ke dalam sistem penerimaan. Itu berupa setoran dana dan juga dokumentasi. Nah, selanjutnya sistem ini akan memberikan kepada fundraising seperti kwitansi atau bukti penerimaan kas. Nah, di dalam sistem penerimaan ini terdapat database seperti setoran dana, kemudian dokumentasi, dan juga bukti setor kas dari bank dan kwitansi. Nah, database ini selanjutnya itu akan bisa untuk membuat sistem laporan. Nah,
Sistem laporan ini akan dikendalikan oleh bidang keuangan. Bidang keuangan akan menjurnal penerimaan kas yang akan dimasukkan ke dalam sistem laporan, sehingga sistem laporan ini akan memberikan kwitansi atau bukti penerimaan kas kepada keuangan. Nah, dalam sistem laporan keuangan ini pasti ada laporan bulanan dan juga laporan triwulan yang akan dievaluasi oleh direktur dan pengurus. Selanjutnya untuk diagram level 1. Nah, diagram level 1 ini memuat sistem membuat kwitansi tertulis, kemudian menyimpan dokumentasi atau foto, dan juga menyimpan bukti setor bank. Nah, fundraising ini akan memasukkan setor dana ke dalam sistem kwitansi tertulis, di mana ini akan menghasilkan salinan kwitansi atau bukti penerimaan kas dan juga kwitansi atau bukti penerimaan kas. Kemudian pada 1.2 fundraising ini akan memasukkan dokumentasi atau foto ke dalam sistem penyimpanan dokumentasi, yang dimana akan menghasilkan dokumentasi atau foto. Kemudian ketiga, fundraising ini akan memasukkan bukti setor kas dari bank ke dalam sistem penyimpanan bukti setor bank, yang di dalamnya akan menghasilkan bukti setor kas dari bank. Nah, selanjutnya ada pada bidang keuangan. Bidang keuangan ini akan menjurnal transaksi penerimaan ke dalam sistem, kemudian akan mendapatkan jurnal transaksi tentunya. Nah, dalam menjurnal transaksi penerimaan ini pasti tujuannya untuk bisa mendapatkan laporan ya, untuk membuat laporan. Laporan ini seperti laporan bulanan dan juga laporan triwulan, di mana laporan bulanan dan laporan triwulan ini akan ditujukan kepada direktur dan juga pengurus yang akan dievaluasi. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Gisela. Kepada Mbak Gisela, saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ERD. ERD sendiri merupakan kependekan dari Entity Relationship Diagram, yaitu suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Nah, dalam sistem informasi akuntansi di Lazisno DIY ini, khususnya pada sistem penerimaan kas, ada beberapa data yang digunakan, yaitu pertama ada kwitansi eksternal, kemudian kwitansi internal, rekap penerimaan kas, bukti setor bank, rekonsiliasi bank, jurnal transaksi, dan juga laporan bulanan. Nah, dari sini ketika Muzaki atau donatur itu menyampaikan donasinya kepada manajemen, maka akan dibuatlah kwitansi eksternal. Kwitansi eksternal di sini memiliki beberapa atribut dan memiliki primary key, yaitu nomor. Atributnya ialah nomor, tanggal, nama, alamat, jenis akad, nominal, keterangan, metode pembayaran, dan otorisasi. Kemudian pihak manajemen juga membuat kwitansi internal yang digunakan oleh pihak manajemen. Dan atribut di dalamnya ialah nomor, tanggal, nama, alamat, nomor handphone, nomor NPWP, jenis akad, nominal, metode pembayaran, dan otorisasi. Pada kwitansi internal ini memiliki primary key, yaitu nomor. Primary key dari kwitansi internal ini dapat dari primary key dari kwitansi eksternal. Kemudian, setelah menerima dana dari Muzaki dan donatur, setiap harinya pihak manajemen membuat rekap penerimaan kas. Maka dibuatlah dokumen rekap penerimaan kas setiap harinya. Dan atribut dalamnya yaitu ada tanggal, nama donatur, jenis donasi, program, zakat, infak dan sedekah, wakaf, lainnya, kemudian metode pembayaran, nama amil, keterangan, dan bukti transfer. Di sini primary key-nya ialah tanggal. Mengapa tanggal? Karena ketika manajemen atau entitas memasukkan kode tanggal pada sistem pada hari tersebut, maka akan muncullah rekap penerimaan harian. Karena rekap penerimaan ini periodenya ialah harian.
Kemudian, pihak manajemen tidak hanya menerima dana dari transferan. Manajemen juga menerima dana berupa tunai. Nah, dana yang bersifatnya tunai tersebut maka akan disetorkan ke bank. Nah, dari penyetoran ke bank tersebut maka akan diperoleh bukti store. Maka di sini ada dokumen bukti store. Bukti store itu memiliki beberapa atribut, yaitu rekening, nama, alamat, periode, saldo awal, saldo akhir, total debit, dan total kredit. Di sini primary key adalah rekening, karena rekening merupakan kode unik yang mewakili bukti store dari pemilik rekening tersebut. Kemudian, dari rekap penerimaan kas tersebut, maka pihak manajemen juga harus mencocokkan dengan saldo yang tercatat di bank. Maka pihak manajemen bisanya meminta rekonsiliasi bank. Dan rekonsiliasi bank itu memiliki beberapa atribut, yaitu periode, bulan, tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo, dan akun kontra. Di sini primary-nya ialah periode. Kemudian dari rekap penerimaan tersebut, dibuat juga jurnal transaksi. Jurnal transaksi di sini memiliki beberapa atribut, yaitu tanggal, bulan, nomor akun, debit, kredit, keterangan, dan bank. Di sini primary key-nya ialah nomor akun. Kenapa nomor akun? Karena nomor akun ialah yang mewakili akun-akun yang ada pada jurnal. Dan output yang diharapkan atau output yang dituju adalah berupa laporan bulanan. Laporan bulanan ini yang nantinya akan disampaikan kepada pihak pengurus. Di dalam laporan bulanan ada beberapa atribut, yaitu bulan, jumlah saldo awal, penerimaan zakat, penerimaan non-akad, penerimaan kurban, penerimaan natura, penerimaan JPZIS, kemudian jumlah penerimaan bulan ini, jumlah penerimaan bulan sebelumnya, jumlah penerimaan sampai dengan bulan ini, dan juga otorisasi. Nah, begitulah IRD dari Sistem Informasi Akuntansi pada Lazisno DIY. Selanjutnya adalah database sistem informasi akuntansi di Lazisno. Jadi ketika bagian fundraising itu menerima dana siswa dari muzaki, donatur, atau wakil, bisa melalui proses penjemputan, atau secara tunai, atau secara QRIS, ataupun juga secara transfer bank, maka bagian fundraising itu akan membuat dokumentasi berupa kwitansi. Nah, di sini ada dua kwitansi, yaitu yang pertama ada kwitansi eksternal dan kwitansi internal. Ini yang pertama adalah kwitansi eksternal, seperti ini dokumennya. Yang kedua ada kwitansi internal. Selanjutnya adalah rekap penerimaan harian. Jadi di rekap penerimaan harian ini terdiri dari nomor, tanggal, nama donatur, jenis donasi, program, kemudian zakat, infak dan sedekah, wakaf, lainnya, kemudian ada metode pembayarannya, melalui apa, kemudian ada nama amil, keterangan, dan bukti transfernya. Selanjutnya adalah bukti store tunai. Ini dokumen bukti store tunainya, seperti ini. Selanjutnya ada rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi banknya ini periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selanjutnya ada laporan bulanan. Ini laporan bulanan penerimaan. Yang pertama ada sejumlah saldo awal, kemudian penerimaannya dari zakat, non-zakat, kurban, natura, dan ini. Kemudian ada jumlah penerimaan. Selanjutnya ada otorisasi. Selanjutnya ada pencatatan. Ini terdiri dari jurnal umum, buku besar, kemudian neraca lajur. Setelah neraca lajur ada laporan posisi keuangan.
kemudian ada laporan perubahan dana, dan ada laporan arus kas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.